Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya ingin membahas tentang materi seputaran tentang sistem informasi transbank. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus teman-teman saya. Saya bernama Gus Panmendra dan teman-teman saya ada bernama Linda Mutiara, Irna Dwi Gustiana, dan Hafidzuddin Yus. Oke, kita langsung masuk saja dalam pembahasan sistem informasi transbank. Di sini ada pendahuluan, tujuan penulisan dokumen, berisi dokumen perancangan perangkat lunak atau DPPL untuk sistem informasi transbank. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail yang menyeluruh. Lanjut, pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak, sistem informasi transbank, dan pengguna akun. Dari sistem informasi di dalamnya, dokumen ini akan digunakan sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan sistem informasi tentang pengembangan. Dengan adanya DPPL ini diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas terutama bagi pengembang sistem. Nah, di sini ada ruang lingkup, yaitu permasalahan apa saja yang dihadapi dalam proses penelitian aplikasi ini. Yang pertama, bagaimana pembuatan sistem pendaftaran transbank. Yang kedua, bagaimana pembuatan sistem pendaftaran secara online transbank. Dan yang ketiga, bagaimana memberikan langkah-langkah untuk konsumen transbank secara cepat dan tepat. Nah, dengan adanya sistem informasi transbank, kita dapat dengan mudah mengelolanya. Lanjut, dan di sini ada definisi istilah. Definisi istilah adalah istilah-istilah dari DPPL, Sintraban, User RRD, HTB, dan MySQL, dan GHRNKV. Nah, mungkin teman-teman dapat melihat langsung apa saja istilah dalam definisi ini. Mungkin teman-teman bisa baca dengan sendiri. Nah, di sini ada ikhtisar dokumen. Pada intinya, DPPL ini menjelaskan mengenai perancangan perangkat lunak di mana merupakan transformasi dari RDD pada sistem STBK ke dalam bentuk perancangan dengan mengacu pada hasil collect requirement dan analisis yang tertuang pada dokumen STBK. Dokumen ini menjelaskan tampilan awal beranda yang akan digunakan sesuai dengan STBK beserta dekomposisi awalnya. Nah, di sini ada perancangan transbank, mungkin di sini akan dibahas oleh teman saya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Linda Mutiara akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perancangan transbank. Halaman login. Pada halaman login terdapat pilihan daftar untuk registrasi bagi nasabah yang belum memiliki akun transbank. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada halaman registrasi. Setelah login, nasabah terlebih dahulu registrasi untuk melengkapi diri yang akan bergabung di akun transbank. Seperti yang kita lihat pada gambar pada slide. Selanjutnya, halaman akun. Selanjutnya, nasabah sudah bisa login dan dinyatakan sudah terdaftar sebagai akun transbank. Seperti yang kita lihat pada gambar di slide. Selanjutnya juga ada halaman home. Setelah dinyatakan resmi menjadi bagian dari akun transbank, nasabah sudah bisa login dan masuk ke halaman home. Di sini nasabah bisa melihat beberapa tampilan untuk diklik, seperti yang kita lihat pada gambar di slide. Selanjutnya, slide yang akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang halaman jual beli. Pada halaman jual beli, di sini pembeli dan nasabah terlebih dahulu membuat
kesepakatan transaksi sampah yang sudah dikumpul dan bisa dijual atau dibeli sampah lagi. Bisa dilihat pada slide gambar di bawah ini. Selanjutnya ada halaman riwayat. Setelah transaksi sebelumnya, di halaman di riwayat bisa dilihat keterangan aktivitas, tanggal, dan penggunaan nasabah. Ya, di situ bisa kita lihat bersama pada gambar dan di bawah ini. Selanjutnya, slide yang berikutnya itu ada halaman saldo. Pada halaman saldo, di sini nasabah bisa simpan hasil jual beli sampah selama konversi bertransaksi sama pembeli. Ya, di situ ada saldonya, ada riwayat tarik jual beli dan sampai berapa sampah kita terkumpul. Terus di halaman selanjutnya itu ada penarikan. Setelah nasabah mengumpulkan hasil jual beli sampah sampai target, nasabah bisa tarik uang jika sudah mencukupi saldo di rekening. Nah, jadi setelah nasabah sudah ngumpulin semuanya, sudah terkumpul banyak, nah nasabah bisa menarik saldo yang ada di rekening nasabah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya pada slide berikutnya. Baiklah, saya Irna Dwi Gustiana akan melanjutkan slide berikutnya. Uji coba. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji coba. Berikut ini adalah tabel pengujian dari hasil kritikan paper tentang sistem informasi Trust Bank. Langkah ini melakukan pengujian aplikasi dari sisi operator. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah fasilitas transaksi tabungan Trust Bank bekerja sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya dalam pengelolaan aplikasi. Proses pengujian merupakan proses terakhir untuk memeriksa apakah masih terdapat kekurangan atau kesalahan terhadap aplikasi. Bila masih ada kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan. Setelah melakukan penilaian kepuasan pengguna dengan melakukan rekapitulasi nilai berupa nilai minimal, nilai maksimal, dan rata-rata nilai seperti pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil dari penilaian kepuasan pengguna, maka dapat ditampilkan dalam sebuah grafik seperti pada slide berikut ini. Setelah melakukan rekapitulasi nilai berupa rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuesioner, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengguna memberikan penilaian kepuasan paling tinggi dalam hal kemudahan dan fungsi untuk menggunakan sistem informasi bank sampah ini. 2. Untuk kemudahan memahami aplikasi, pengguna memberikan penilaian terendah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.